Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada tanggal 22 Maret 2020 ini, hari Minggu, kita diajak untuk masuk lebih dalam gitu para saudara. Sekali lagi, kalau kita masuk dalam, kita tuh connectedness dengan Tuhan, dengan akar hidup kita. Kalau yang lahiriah itu akan mudah runtuh, mudah goyah, mudah rapuh, mudah tersingkirkan. Dan itu dalam bacaan pertama pada hari Minggu ini, dalam kitab pertama Samuel, ketika Samuel diminta Tuhan untuk memberkati anak Isai. Lalu Samuel terpesona dengan anak Isai yang dikatakan ganteng, tinggi, hebat. Tapi Samuel mengatakan janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya Samuel memberkati Daud, anak bungsunya yang tidak dianggap oleh saudara-saudara yang lain. Dan kita tahu sejarahnya kemudian. Tapi saya mengatakan bahwa inilah saudara, kita mudah sekali terpesona dengan apa yang di luar. Terlibat, aktif, dengan banyak hal yang menarik, yang memikat, yang glamor, yang indah, yang mulia. Tentu itu tidak jelek. Tentu tidak jelek. Tetapi itu akan membuat kita mudah sekali goyah gitu loh. Mudah sekali terhanyutkan. Maka fungsi dari agama itu sebetulnya mengajak kita untuk masuk ke dalam. Ke dalam akar, ke dalam persatuan dengan Tuhan. Ke dalam ketersambungan, kekuatan, connectedness sekali lagi dengan Tuhan. Akar hidup kita itu bersama, ya. Bukan yang di luar. Maka kalau kita hanya yang di luar, ya kalau ada penderitaan semacam ini, kita mudah jatuh, rapuh, mudah putus asa, mudah kecewa. Maka dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bayangkan buta sejak lahirnya. Kita aja buta sejak lahir, bagaimana Yesus menyembuhkan, memperbaiki apa yang secara alamiah tak mungkin bisa dilakukan, disembuhkan. Tetapi Yesus lakukan itu. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya ini, ditentang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, melanggar hukum Tuhan karena menyembuhkan orang lahir buta. Lalu apa yang terjadi? Orang yang lahir buta itu batinnya yang lahir, bukan hanya matanya yang lahir, batinnya yang lahir. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi orang Farisi buta meskipun dia melihat. Dan itu bisa kita. Jangan lupa. Anda dan saya. Meskipun mata kita terbuka. Meskipun hati kita, meskipun setiap minggu kita berdoa, rosario, berdoa apa saja ke gereja. Tapi belum tentu mata batin kita terbuka. Bisa tertutup. Seperti orang Farisi yang tidak melihat karya Tuhan dalam kehidupan. Nah, itu juga kalau kita perhatikan dari dalam bacaan pertama, mengapa Samuel dilarang Tuhan untuk melihat apa yang lahir ya. Tapi Allah melihat apa yang di dalam. Motivasi kita. Orang bisa kelihatan berbuat baik, tapi hatinya busuk. Orang ganteng, orang cantik, orang apa. Tapi hatinya siapa tahu. Dan Tuhan melihat itu. Dan kita wajib untuk membongkar motivasi-motivasi, batu-batu dan duri-duri dan luka-luka dalam diri kita untuk kita bongkar, untuk kita persembahkan kepada Tuhan dalam masa Prapaskah ini. Semoga saudara, Anda dan saya belajar membuka mata batin kita, indera-indera kita. Melihat Tuhan, mata batin kita melihat Allah, mengenal Allah dengan lebih baik, mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Mengenal siapapun dengan lebih baik. Semoga Tuhan memberkati Anda. Dan masa Prapaskah ini dan Paskah ini meskipun gelap di sekitar kita dengan coronavirus, jangan takut. Kita harus menggalinya dalam relasi kita dengan Tuhan.
Semoga masa di mana di rumah ini kita bisa membawa masuk relasi kita dengan anggota keluarga kita yang terdekat. Dan Tuhan dengan diri sendiri. Sehingga kita memiliki daya kekuatan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Bersatu dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih. Bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh darah Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.